Negosiasi kenaikan gaji, Serikat Buruh versus HRD perusahaan manufaktur di Indonesia. Konteks singkat, perusahaan manufaktur di Jawa Barat. Tahun 2026, biaya hidup naik, termasuk harga pangan, biaya transport, biaya sewa atau kos, dan lain-lain. Sementara gaji pokok karyawan belum naik signifikan 2 tahun terakhir, Serikat Buruh mengajukan tuntutan kenaikan gaji 15%. Pihak HRD merasa kondisi keuangan perusahaan sedang tertekan karena biaya bahan baku dan energi meningkat. Pertemuan resmi dilakukan antara perwakilan serikat dan manajemen, manajer HRD dan manajer keuangan. Tokoh, Pak Budi, Ketua Serikat Pekerja, Bu Sari, Sekretaris Serikat, Pak Kandi, manajer HRD, Bu Lina, manajer keuangan. Mari kita simak proses negosiasinya. Selamat pagi rekan-rekan serikat, terima kasih sudah datang. Mari kita mulai pertemuannya. Tadi di surat pengajuan Serikat Pekerja menyampaikan permintaan penyesuaian gaji. Mungkin Pak Budi bisa jelaskan terlebih dulu. Terima kasih Pak Andi, Bu Lina. Kami mewakili kawan-kawan pekerja ingin menyampaikan tuntutan kenaikan gaji sebesar 15% untuk tahun ini. Kondisi 2024-2025 sampai awal 2026 ini, biaya hidup naik cukup tajam. Harga pangan, sewa kos, transportasi, bahkan BPJS kelas 3 juga terasa berat di kantong. Banyak anggota kami yang bilang, gaji sekarang sudah tidak cukup menutup kebutuhan dasar. Sebagian besar anggota masih bergaji mendekati UMP. Sementara di lapangan, harga beras, minyak goreng, LPG, dan ongkos angkot naik terus. Di beberapa kota, survei KHL, kebutuhan hidup layak, juga menunjukkan bahwa uang makan dan transport pekerja sudah jauh di atas gaji bersih yang diterima tiap bulan. Kami paham tekanan biaya hidup. Manajemen juga mengikuti perkembangan UMP dan inflasi. Tapi kami perlu jujur, kondisi perusahaan juga tidak mudah. Biaya bahan baku, impor naik akibat nilai tukar, tarif listrik industri naik, dan persaingan harga dengan produk luar negeri semakin ketat. Jika gaji dinaikkan 15% untuk semua level bawah, simulasi kami menunjukkan biaya tenaga kerja akan naik cukup drastis dan margin perusahaan turun tajam. Kalau tidak hati-hati, kita bisa terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja, dan itu juga kami tidak inginkan. Kami mengerti situasi perusahaan, tapi di lapangan, kawan-kawan sudah mulai terasa kerja full, hidup pas-pasan. Lembur pun sering diambil hanya untuk menutup kebutuhan dasar, bukan untuk menabung. Kami memandang 15% itu bukan angka asal, melainkan upaya mengejar kenaikan biaya hidup beberapa tahun terakhir. Kalau boleh, kami ingin tahu dasar perhitungan rekan-rekan serikat. Kenapa 15%? Mungkin kita bisa lihat angkanya bersama. Baik, Pak. Berdasarkan catatan kami, selama 2 tahun terakhir, kenaikan gaji pokok hanya sekitar 3,4% per tahun, bahkan sebagian karyawan tetap di UMP. Sementara kalau kita gabungkan data inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan survei KHL lokal, kenaikan beban hidup pekerja bisa di kisaran 10-15% per tahun secara efektif. Banyak anggota yang sekarang harus mengurangi konsumsi makanan bergizi, menunda kontrol kesehatan, atau memotong biaya pendidikan anak. Jadi, angka 15% itu kami pandang sebagai penyesuaian, bukan kemewahan. Kalau di bawah itu, dikhawatirkan tetap belum mampu mengejar lonjakan biaya hidup yang sudah terlanjur terjadi. Dari sisi perusahaan, ruang gerak kami jujur tidak sebesar itu. Kalau 15%, risikonya bukan cuma margin turun, tapi program investasi dan bahkan keamanan kerja jangka panjang bisa terancam. Kami harus cari titik tengah. Kami ingin menawarkan alternatif. Bagaimana kalau kenaikan gaji pokok di angka 7% dan ditambah peningkatan beberapa tunjangan, misalnya tunjangan transport dan makan? Itu akan meringankan beban harian tanpa terlalu membebani struktur gaji pokok. Terima kasih atas tawaran itu, Pak. Tapi kami khawatir, jika kenaikan lebih banyak di tunjangan yang sifatnya bisa sewaktu-waktu diubah atau dicabut, kawan-kawan tidak merasa ada kepastian jangka panjang. Gaji pokok yang kuat penting untuk kepastian kredit, kontrak kos, dan sebagainya. Mungkin begini, Pak Bu. Kami masih berharap kenaikan gaji pokok di atas 10%. Untuk menunjukkan itikat baik, kami siap menurunkan tuntutan dari 15%. Misalnya, 12% untuk gaji pokok, dan untuk menjaga keuangan perusahaan, skema lain bisa diatur di tunjangan performa atau insentif. Naik ke 12% tetap cukup berat bagi perusahaan. Tapi kami melihat serikat sudah menurunkan angka. Kami perlu cari komposisi yang realistis. Bagaimana jika kita pertimbangkan skema kombinasi seperti ini?
kenaikan gaji pokok 8% untuk seluruh karyawan level tertentu, misalnya operator dan staf. Penambahan tunjangan makan dan transport sebesar 300.000 per bulan. Pemberian bonus tahunan berbasis kinerja perusahaan dan produktivitas tim dengan target yang jelas. Komitmen untuk melakukan review gaji lagi tahun depan jika kondisi perusahaan membaik. 8% masih di bawah harapan kami, Pak. Kalau tunjangan ke 300.000 itu membantu, tapi tetap rentan berubah sewaktu-waktu. Kami ingin memastikan setidaknya sebagian besar perbaikan terserap ke gaji pokok. Apakah memungkinkan, misalnya, gaji pokok naik 10%, tunjangan tetap tambahan 200.000, bonus tahunan berbasis kinerja seperti yang Bapak Ibu usulkan? Kami coba hitung cepat. Naik 10% untuk gaji pokok akan mengangkat biaya tetap cukup besar. Namun, jika tunjangan tambahan dan bonus bisa kita desain fleksibel dan terkait performa, mungkin masih bisa dinegosiasikan. Begini, kita cari jalan tengah. Kenaikan gaji pokok 9%. Tunjangan makan transport naik 250.000 per bulan. Bonus tahunan berbasis kinerja dengan formula yang kami transparankan ke serikat. Komitmen tertulis bahwa tunjangan tersebut tidak akan diturunkan dalam 1 tahun ke depan, kecuali terjadi kondisi luar biasa yang disepakati bersama. Pembentukan forum bersama manajemen serikat untuk memantau kondisi perusahaan per kuartal, agar tahun depan penyesuaian dapat dibicarakan dengan data yang lebih terbuka. Baik Pak Bu, izinkan kami diskusi sebentar. Pak Budi dan Bu Sari berdiskusi singkat. Setelah kami pertimbangkan, kami melihat ini sudah mendekati titik temu. Kenaikan 9% memang masih di bawah target awal kami, tapi dengan tambahan tunjangan dan jaminan tidak diturunkan selama 1 tahun, serta forum pemantauan bersama, kami menilai ini masih bisa diterima dengan satu catatan. Catatannya apa, Pak Budi? Kami ingin ada dokumen tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak, yang mencantumkan besaran kenaikan gaji pokok dan tunjangan. Komitmen bonus tahunan berbasis kinerja, meskipun besarannya bisa bervariasi. Komitmen tidak menurunkan tunjangan selama 1 tahun. Jadwal rutin pertemuan forum bersama minimal tiap 3 bulan. Dengan begitu, kawan-kawan pekerja merasa ada kepastian dan tidak hanya janji lisan. Kami setuju semua poin tersebut dituangkan dalam perjanjian bersama. Finance akan bantu menyusun angka detailnya, HR menyiapkan draft kesepakatan. Setelah itu kita tanda tangan bersama perwakilan serikat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa serikat pekerja menerima kenaikan gaji pokok 9%, tambahan tunjangan 250.000, skema bonus berbasis kinerja, dan pembentukan forum pemantauan bersama. Benar Pak, dengan catatan semuanya tertulis jelas. Kami akan sampaikan hasil ini ke anggota. Kami juga berharap manajemen terus membuka komunikasi, terutama jika kondisi perusahaan membaik dan ada ruang penyesuaian lebih besar ke depan. Tentu, kami juga berharap dengan kesepakatan ini, hubungan industrial tetap kondusif, produktivitas naik, dan kesejahteraan pekerja ikut terangkat. Terima kasih atas negosiasinya yang konstruktif. Terima kasih juga Pak Andi, Bu Lina. Semoga ini jadi langkah baik untuk kedua belah pihak.